Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama. Asal prodi saya yaitu berasal dari Pendidikan Ekonomi A semester 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Sri Wartini MPD. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki arti yaitu adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Dalam pembahasan selanjutnya, kerjasama ekonomi internasional ini juga memiliki manfaat yang banyak, digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, 1. Meningkatkan perekonomian antar negara. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Lalu yang keempat ini yang paling wajib kita laksanakan dalam kerjasama ekonomi internasional, yaitu salingnya mempererat persahabatan antara sesama negara. Yang kelima, memperluas pasar hasil produksi. Lalu yang terakhir, yang keenam, meningkatkan devisa negara kita. Baiklah, dalam dampak kerjasama ekonomi di internasional memiliki beberapa dampak, yaitu diantaranya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama, kita ingin membahas mengenai dampak positif kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu semakin lancar perdagangan internasional maupun regional. Yang kedua, adanya kestabilan harga, permintaan dan penawarannya. Lalu yang ketiga, mengatasi permasalahan ekonomi bersama. Yang keempat, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandainya meningkatkan ekspor. Lalu yang kelima, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat. Yang keenam, meningkatkan daya saing jual beli. Yang ketujuh, meningkatkan perekonomian dalam negeri. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu meningkatkan pendapatan negara, terutama devisanya. Lalu dampak negatif bila mana suatu negara memiliki kerjasama ekonomi di bidang internasional, yaitu yang pertama, produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar negeri, baik dari segi harga maupun dari segi mutunya. Yang kedua, produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan berakhir menutup usahanya, atau yang kita kenal dengan istilah gulung tikar. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri. Yang keempat, terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam mengatur sendiri kegiatan ekonomi atau perdagangan. Lalu yang kelima, timbulnya proteksi untuk melindungi dan mementingkan negara anggotanya, atau yang kita kenal dengan istilah diskriminasi.
Lalu yang keenam, timbulnya eksploitasi dari sumber daya alam yang berlebihan. Yang terakhir, yang ketujuh, pasar dalam negeri itu dikuasai oleh produk asing, sehingga produk dalam negerinya tidak laku, dan akhirnya suatu negara akan mengalami kekurangan daya tarik oleh lalu pembahasan selanjutnya kita memasuki bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral, yang kedua kerjasama ekonomi regional, yang ketiga kerjasama ekonomi multilateral, yang keempat yaitu kerjasama ekonomi antarregional. Apa sih bentuk kerjasama ekonomi bilateral itu? Yaitu bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang kedua, bentuk kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara satu kawasan. Yang ketiga, bentuk kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini meliputi beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling atau diwajibkan membantu di bidang ekonomi. Yang terakhir, yang keempat, adanya bentuk kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ini membentuk kerjasama yang dilakukan antara dua atau lembaga-lembaga ekonomi regional lainnya. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga kerjasama ekonomi internasional khususnya di bidang regional. Yang pertama, adanya ASEAN Free Trade Area atau yang kita kenal dengan istilah AFTA. Lalu adanya Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN. Lalu adanya North America Free Trade Area atau NAFTA. Lalu adanya APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Lalu adanya European Economic Community ya, atau yang kita kenal dengan istilah EEC. Dan terakhir adanya Columbia Plan. Berikutnya masih sama pembahasan mengenai lembaga kerjasama ekonomi di internasional, yang sekarang kita akan membahas di bawah naungan PBB. Yang pertama itu ada ILO atau International Labour Organization. Yang kedua adanya IBRT atau International Bank Reconstruction and Development. Yang ketiga adanya IMF atau International Monetary Fund. Lalu yang keempat adanya UNDP atau United Nations Development Programs. Lalu adanya UNINDO atau United Nations Industrial Development Organization. Lalu ada DIA yaitu International Development Association. Lalu adanya WTO atau World Trade Organization. Lalu ada IFC, International Finance Corporation. Lalu ada UNCTAD yaitu United Nations Conference on Trade and Development. Lalu
lembaga kerjasama ekonomi internasional di luar naungan PBB. Yang pertama ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Lalu ada CGI, yaitu Consultative Group on Indonesia. Lalu adanya OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma afiq ila min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.